Pada sidang pra-peradilan Rabu kemarin, Polda Jabar mengaku diuntungkan dengan pernyataan saksi ahli pidana dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan. Sementara kuasa hukum Peggy Setiawan optimistis hakim akan mengabulkan permohonan pihaknya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sangat puas dengan yang disampaikan saksi-saksi dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada Rabu kemarin. Menurut kuasa hukum, para saksi dapat membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Tim kuasa hukum Peggy optimistis Pengadilan Negeri Bandung akan mengabulkan permohonan pihaknya. Hal itu disampaikan kuasa hukum Peggy usai persidangan. Alhamdulillah kami sangat puas betul. Artinya apa? Kami mampu membuktikan bahwa selama ini yang dikatakan Peggy Peron itu adalah Peggy Setiawan adalah tidak seperti demikian. Kemudian juga dari saksi, kami juga bisa membuktikan bahwa peristiwanya tanggal 27 Mei 2016 Peggy Setiawan berada di Kota Bandung. Kami sangat optimis Pengadilan Negeri Kota Bandung mengabulkan permohonan kami. Sementara tim bidang hukum Polda Jawa Barat menilai keterangan saksi ahli pidana yang dihadirkan oleh pihak Peggy di sidang pra-peradilan sangat menguntungkan pihaknya. Kabid Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani menyampaikan, salah satu pernyataan yang menguntungkan adalah mengenai putusan para terpidana yang telah ingkrah atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Nur Hadi mengatakan dalam sidang telah dibahas mengenai materi putusan pengadilan hingga kasasi. Menurutnya hal itu merupakan salah satu alat bukti untuk melakukan penetapan tersangka terhadap Peggy. Tim Liputan BTV. Dan untuk membahasnya pemirsa lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Mas Tony RM, dan Komjen Pol Purnawirawan Ugrosono Wakapolri periode 2013-2014. Saya mau ke Pak Tony terlebih dulu, Pak Tony. Pak Tony, bagaimana tanggapan Anda mengenai keterangan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Polda Jabar? Pak Tony. Ya, tadi kan yang dihadirkan ahli dari tim Polda Jabar ini bernama Pak Profesor Agus Pono, Guru Besar Universitas Pancasila. Kami menilainya Pak Agus Surono selaku Guru Besar, selaku ahli dalam pra-peradilan ini, kami menilainya beliau ini menutup-nutupi keahliannya bila mana ketika dijelaskan itu akan melemahkan penyidik. Kami melihatnya seperti itu. Jadi seperti misalnya pada saat dialog pertama antara hakim dengan Pak Agus Surono, ya, itu dialog itu menanyakan bahwa persyaratan untuk penetapan DPO yang dilakukan oleh penyidik itu apa. Nah, terjawab bahwa kalau tertangkap tangan tidak perlu pemanggilan, tetapi kalau tidak tertangkap tangan itu harus dilakukan pemanggilan karena dasarnya kan dari LP atau laporan polisi. Berapa kali kena hakim? Minimal 2 kali. Ketika ditanyakan ditegaskan oleh tim kami, ya, bahwa prosedur penetapan DPO itu harus dilakukan pemanggilan. Sementara Peggy Setiawan itu kan tidak pernah dilakukan pemanggilan. Nah, kalau penetapan DPO tidak dilakukan pemanggilan dulu sebelumnya, apakah sah atau tidak? Dia mengelak dengan menjawab, saya tidak pernah menjelaskan prosedur penetapan DPO. Ya memang dia tidak mengatakan seperti ini, bro. Inilah prosedur penetapan, bukan, tetapi dari dialog antara hakim dengan Agus Surono itu membicarakan bagaimana prosedur penetapan. Inilah salah satu poin yang membuat Anda menilai bahwa keterangan dari saksi ahli ini justru melemahkan tim penyidik, begitu ya, Pak Tony. Saya mau ke Pak Seno kalau begitu. Pak Seno, apakah Anda sepakat dengan Pak Tony begitu? Keterangan-keterangan disampaikan oleh saksi ahli pada persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini justru melemahkan penyidik. Ya, bagi saya sekarang, saya selalu katakan gini, apakah di Indonesia ini akan ada saksi ahli pidana? Kalau ada saksi ahli pidana itu di alat bukti, itu masuk di mana? Keterangan saksi atau keterangan ahli? Gitu loh. Jadi kalau misalnya seorang profesor itu harusnya pakar pidana, bukan ahli. Yang ahli di sesuai KUHP pasal 184 nomor 2 itu adalah forensik, ya kan, kemudian ahli identifikasi dan sebagainya. Itu yang ahli. Tapi kalau saksi ahli pidana ini nilainya di alat bukti itu nggak ada. Yang ada nanti pakar pidana di pengadilan. Itu jangan, sekarang ini sepertinya harus ada saksi ahli pidana, saksi ahli perdata. Itu di dunia nggak ada. Saksi ahli pidana itu tidak ada.
gitu loh. Makanya Oke. masyarakat ini pembelajaran bagus. Kalau pakar pidana iya. Jadi sehingga seperti ini, penentuan DPO itu harus berangkat dari awal, ada LP, ya kemudian ada karena kejadian, kemudian sudah dikumpulkan, dianalisa alat buktinya seperti apa. Nah, baru mencari pelaku. Prosesnya kan begitu, bukan mencari pelaku kemudian mengumpulkan bukti, itu balik gitu loh. Oke. Nah, di sini untuk masalah pra peradilan di sini sebetulnya dicek dulu penentuan DPO dulu udah benar belum. Oke. Kalau sudah benar sebetulnya tidak perlu debat lagi. Gitu loh, kan namanya ada, fotonya ada, ciri-cirinya jelas di situ. Kalau misalnya tidak ada ya mungkin itu perlu dipertimbangkan seperti itu. Jadi jangan ada debat nanti kalau ahli pidana, ahli perdata seperti menurut saya loh ya. Ini mungkin untuk pembelajaran yang bagus untuk masyarakat ke depan. Oke, kalau dari Pak Tony seperti apa? Salah satu keterangan dari ahli Polda juga kan mengatakan bahwa tersangka ini ditetapkan tidak harus diperiksa dulu. Bagaimana tanggapan Anda nih, Pak Tony? Ya, itu juga kan ditanyakan oleh hakim, apakah penetapan tersangka itu harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Di awal, Pak Agus Surono ini menjawab bahwa pemeriksaan sebagai tersangka itu kan hanya berdasarkan dua alat bukti yang diatur dalam KUHP. Kemudian Pak Surono menyinggung mengenai putusan Mahkamah Konstitusi ya, nomor 21 tahun 2014. Surono mengatakan meskipun di dalam pertimbangan putusan itu katanya ada klausul atau kalimat bahwa selain dua alat bukti itu memang harus diperiksa dulu calon tersangkanya itu. Tetapi menurut Agus Surono hal itu tidak wajib, ya kan? Itu tergantung kepada penyidik. Nah, ketika dipertegas oleh tim kami bahwa penetapan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi selain ada minimal dua alat bukti itu harus diperiksa dulu yang bersangkutan sebagai saksi. Kalau tidak diperiksa sebagai saksi atau tidak diperiksa sebagai calon tersangkanya dulu, saat tidak ditentukan kepada Agus Surono. Agus Surono menjawab, mengingkari omongannya sendiri, mengatakan bahwa di dalam amar putusan nomor 21 tahun 2014 putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak ada yang menyebut bahwa penetapan tersangka itu harus diperiksa dulu sebagai saksi. Yang itu hanya perluasan cek peradilan yang semula hukum tersangka tidak masuk objek jadi masuk objek dalam putusan itu. Pak Surono tidak paham bahwa yang namanya putusan itu mulai dari permohonan, jawaban, atau kalau ada namanya kemudian pertimbangan hakim atau pertimbangan hukum itu bagian daripada putusan sampai amarnya itu bagian daripada putusan. Di sini Pak Surono, saya melihatnya jadi terlihat bodoh ya demi ya ada kepentingan. Saya melihatnya jadi terlihat bodoh karena ada kepentingan. Padahal Pak Surono pinter, ahli padahal artinya menguasai ya. Karena disampaikan di awal juga memang dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi itu ada. Kesimpulannya begini. Meskipun Pak Surono males ya demi menutupi kelemahan penetapan tersangka penyidik, melihatnya keahlian atau ahli yang dihadirkan oleh penyidik Polda Jawa Barat ini menguntungkan pihak kami, menguntungkan pihak pemohon. Pertama, dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan DPO itu harus ada pemanggilan terlebih dahulu. Sementara Peggy alias Peron yang ditetapkan, kalau sekarang dilakukan Peggy Setiawan yang ditetapkan di DPO tidak pernah dipanggil. Kedua, penetapan tersangka dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi selain memiliki alat bukti harus diperiksa dulu calon tersangkanya dan itu jelas ya, sehingga keahlian atau keterangan Pak Surono sebagai ahli dari Polda ini menguntungkan penasihat hukum, menguntungkan tersangka Peggy Setiawan dan melemahkan pihak Polda. Baik, saya kembali ke Pak Seno dulu, Pak Tony. Pak Seno, tersangka ditetapkan dalam hal ini kan tidak harus diperiksa dulu katanya. Benarkah seperti itu mekanisme di kepolisian? Ya, begini kalau peraturan kepolisian itu kan pertama kejadian, kemudian ditemukan alat bukti, diduga pelaku siapa yang kejadian itu ada saksi enggak, ada alat bukti enggak, baru ditentukan tersangka. Nah, tersangka apabila dipanggil sampai 3 kali berturut-turut, penentuan DPO itu tidak mudah. Jadi menurut saya sebaiknya dihadirkan siapa yang menentukan DPO di awal. Bagaimana cara menentukan DPO itu yang dipanggil, itu yang debat. Kalau sekarang hanya menyatakan apakah ini DPO benar atau tidak, ini kan sudah terlambat bagi saya gitu. Jadi tentukan DPO dari awal tuh siapa yang menentukan, fotonya ada nggak, bagaimana menentukan DPO dulu, apakah sudah pernah dipanggil surat panggilan kepada
tersangka-tersangka itu di rumahnya, siapa yang menerima surat. Administrasi penyidikan itu penting di sini. Kalau itu bisa dijelaskan secara jelas, saya rasa DPO tidak ada masalah. Itu loh kira-kira. Oke, bagaimana dengan penyitaan akun media sosial? Tadi sempat menjadi bahasan juga begitu. Wajarkah menurut Anda atau seperti apa? Pak Seno? Media sosial. Iya. Ya. Semua itu kan untuk jadi alat bantu atau petunjuk saja. Jadi kalau alat bukti kembali 184 aja pegang keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kenapa tidak disebut keterangan tersangka? Karena terdakwa itu perbuatannya yang diucapkan itu yang diakui di depan pengadilan, bukan sebagai tersangka. Makanya orang diperiksa berubah menjadi keterangan mencabut, kemudian dikatakan di depan sidang pengadilan. Ini yang mungkin ya bagi saya pelajaran bagus supaya ke depan ya masyarakat juga ikut tahu bagaimana KUHP yang sebenarnya seperti itu. Oke, berikutnya singkat aja terakhir kepada Pak Tony. Pak Tony, dari kacamata Anda seperti apa nih soal sosial media, akun media sosial yang kemudian disita? Ya, akun sosial media punya Setiawan disita itu, kami kan sudah mendapatkan salinan BAP-nya dan sudah mendapatkan jawaban dari penyidik Polda. Ternyata kepentingannya adalah di akun sosial media Setiawan itu, Setiawan pernah upload foto motor Suzuki Smash warna pink yang diyakini oleh penyidik motor Suzuki Smash warna pink itu katanya berada di TKP. Nah itu keterangan Sudirman saksi, padahal Sudirmannya sendiri masih berapa dengan keterangannya. Seingat saya itu sebenarnya kepentingannya. Itu silakan saja. Itu penyidik barangkali mempunyai kewenangan untuk meminta itu, silakan saja. Tetapi lagi-lagi pasti kalau ini masuk ke pokok perkara, maka penyitaan itu kami pasti persoalkan, karena penyitaan yang benar adalah sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 1 KUH. Penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik setelah adanya izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Nyatanya ini tidak. Ya, lihat saja nanti sah atau tidak penyitaan yang legal atau tidak penyitaannya. Baik, terima kasih kalau begitu Pak Tony. Terima kasih juga Pak Seno sudah berkenan sharing, berbagi insight pada sore hari ini. Kita akan kawal terus bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Selamat kembali beraktivitas Pak Tony dan juga Pak Seno.